perpustakaan menyediakan berbagai koleksi pustaka seperti buku, katalog, kasanah budaya, maupun hasil penelitian literatur kelabu. Seluruh koleksi tersimpan dalam bentuk tercetak maupun digital. Saya Dr. Yesi Novariakunang, STMKOM, Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Perpustakaan Universitas Bina Dharma yang lahir sejak berdirinya Universitas Bina Dharma di tahun 1994 yang memiliki visi menjadi perpustakaan berstandar internasional berbasis teknologi informasi dengan menggunakan layanan dan fasilitas yang berbasis teknologi informasi. Adapun layanan yang kami sediakan antara lain ruang baca, peminjaman, ruang sirkulasi, ruang referensi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas Universitas Bina Dharma. Selain itu, aplikasi yang ada di Perpustakaan Bina Dharma itu meliputi aplikasi peminjaman atau katalog online yang bisa melayani peminjaman di Perpustakaan Bina Dharma. Selain itu juga, kami memiliki repositori menampung skripsi dan tesis yang ada, dan juga sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi, kami menyediakan aplikasi e-pustaka dan e-library yang bisa diakses melalui smartphone ataupun komputer yang dimiliki oleh seluruh sivitas Universitas Bina Dharma. Kami berharap semua layanan ini bisa membantu mendukung tercapainya cita-cita Universitas Bina Dharma untuk menyediakan layanan yang bermutu. Adapun fasilitas pendukung seperti desain interior yang menarik, Wi-Fi, coffee corner, print fotokopi, dan Chromebook. Semua itu membuat suasana perpustakaan semakin nyaman dan menyenangkan. Menyadari arti pentingnya buku, Universitas Bina Dharma memberikan perhatian besar terhadap keberadaan perpustakaan. Terlebih lagi, predikat yang disandang Universitas Bina Dharma sebagai universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan tentu tak bisa menafikan peran berbagai sarana pendukungnya. Salah satunya adalah perpustakaan.
mana perpustakaan sebuah perguruan tinggi, beragam fungsi pun disandang, seperti fungsi penyimpanan, penelitian, informasi, pendidikan, serta rekreasi. Perpustakaan menyediakan berbagai koleksi pustaka seperti buku, katalog, kasanah budaya, maupun hasil penelitian literatur kelabu. Seluruh koleksi tersimpan dalam bentuk tercetak maupun digital. Saya Dr. Yesi Novariakunang, STMkom, Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Perpustakaan Universitas Bina Dharma yang lahir sejak berdirinya Universitas Bina Dharma di tahun 1994 yang memiliki visi menjadi perpustakaan berstandar internasional berbasis teknologi informasi dengan menggunakan layanan dan fasilitas yang berbasis teknologi informasi. Adapun layanan yang kami sediakan antara lain ruang baca, peminjaman, ruang sirkulasi, ruang referensi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas Universitas Bina Dharma. Selain itu, aplikasi yang ada di Perpustakaan Bina Dharma itu meliputi aplikasi peminjaman atau katalog online yang bisa melayani peminjaman di Perpustakaan Bina Dharma. Selain itu juga, kami memiliki repositori menampung skripsi dan tesis yang ada, dan juga sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi, kami menyediakan aplikasi e-pustaka dan e-library yang bisa diakses melalui smartphone ataupun komputer yang dimiliki oleh seluruh sivitas Universitas Bina Dharma. Kami berharap semua layanan ini bisa membantu mendukung tercapainya cita-cita Universitas Bina Dharma untuk menyediakan layanan yang bermutu. Adapun fasilitas pendukung Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kaitan untuk acara pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023.
Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Sunda Ariana MPDMM selaku Rektor Universitas Bina Dharma. Yang saya hormati kepada Bapak M. Isman Herdiansyah STMM PhD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang saya hormati kepada Bapak Haji Hendri Zainuddin SAG SHMA selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama. Yang saya hormati kepada Ibu Ria Andriani MMM.Com selaku Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Umum. Yang saya hormati kepada para dekan, kaprodi, dan dosen yang sudah hadir dalam acara ini, dan juga tentunya yang saya hormati kepada semua rekan-rekan hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Pameran Literasi Universitas Bina Dharma dengan tema 11 bulan menuju 30 tahun Dies Natalis. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Universitas Bina Dharma yang akan dipimpin oleh Saudari Tia Permatasari. Hadirin disilakan berdiri.
Bangkitlah wahai mahasiswa, tegakkan pribadi patria, untuk mencapai cita-cita, bertawaran semangat Bina Dharma. Dengarlah wahai Bina Dharma, terapkan bidharma nyata, baktikan diri untuk nusa bangsa, Pancasila jadikan pusaka. Kita semangat belajar, mewujudkan cita kemerdekaan, jangan tinggalkan iman pada Tuhan. Bina Dharma dan jaya tercipta, Indonesia jaya sempurna. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sulasmo Sudarno selaku Direktur Utama PT Wolu Aksara Maya dan segenap jajarannya. Kami ucapkan selamat datang Bapak. Dan juga yang saya hormati kepada Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang, STMkom, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dan juga yang saya hormati kepada Ibu Dr. Yanti Pasmawati, STMT, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pameran Literasi Universitas Bina Dharma dengan tema 11 bulan menuju 30 tahun Dies Natalis. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dan juga pada hadirin yang saya hormati. Sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Dio. Kepada Saudara Muhammad Dio, kami persilakan. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Salam, ya Hafiz, ya Wali, lancarkanlah acara kami hari ini, mudahkanlah segala urusan kami, lindungilah kami semua, bantulah kami ketika dalam kesulitan dan berilah petunjuk kepada kami ketika dalam kebingungan. Ya Allah, ya Azim, ya Hakim, ya Jami', perkuatlah tali silaturahmi kami semua dengan acara ini, berkahilah acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan menjadi jembatan penghubung kekeluargaan dalam kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga kami semua dapat tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Semoga dengan acara ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi kita semua. Semoga dengan acara ini dapat meningkatkan minat baca kita semua. Dan semoga dengan acara ini kita dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara M. Dio yang sudah memimpin doa pada acara hari ini. Bapak dan Ibu dan juga pada hadirin semuanya, pada hari yang berbahagia ini izinkan saya selaku MC untuk menyampaikan susunan acara. Susunan acara adalah sebagai berikut.
Pembuka dilanjutkan dengan kata sambutan, dilanjutkan dengan peresmian dan penandatanganan MOU antara Aksara Maya dan Universitas Bina Dharma. Kemudian pengenalan profil perpustakaan dan layanan perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada dosen Universitas Bina Dharma dalam partisipasi sebagai penulis buku, dan terakhir adalah penutup. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Bina Dharma yang diwakilkan oleh Bapak M. Isman Hendriansyah, STM MPhD, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Kepada Bapak Wakil Rektor Akademik, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi kami ucapkan bagi yang beragama non-Islam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kandidat Doktor Ibu Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan, Bapak Dekan, para Ketua Program Studi, Direktur, serta yang memiliki gawe sibuk ini, Kepala Perpustakaan, dan tamu yang telah hadir bersama kita, Bapak Sulasmo, CEO Aksara Maya, sahabat kami. Oh, ada juga teman-teman dari IGM ini saya lihat. Ada dari beberapa kampus lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Izin Bu Rektor mewakilkan Ibu Rektor dalam sambutan ini. Memang karena perpustakaan berada dalam struktur warek akademik di Universitas Bina Dharma. Ibu Bapak yang kami hormati, tentu berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa dapat berkumpul di atrium. Kami menyebutnya atrium ini, walaupun tidak sebesar atrium yang ada di mal-mal besar, tapi kerennya sama, bahkan lebih keren. Jarang kampus punya atrium, jadi kita tepuk tangan untuk UBD. Di atrium ini Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan kesempatan kepada utamanya Sivitas Akademika, mahasiswa, dosen mengikuti rangkaian kegiatan pameran literasi yang bisa disaksikan secara terbuka, serta dilanjutkan dengan workshop yang fokusnya pada penguatan kemampuan dan skill publikasi mahasiswa UBD, termasuk dosen tentunya, dalam menggunakan berbagai tools dalam menulis. Dewasa ini kita menulis artikel, publikasi sudah sangat terkait satu sama lain, pengecekan plagiarism, kemudian tools referencing, kemudian ada bahkan Bapak Ibu sekalian artikel pun ada toolsnya untuk membantu kita dalam mengenerate artikel. Jadi memang ya untuk yang biasa bergerak dalam perbukuan itu paham sekali. Ada mesin saat ini, kalau nggak hati-hati gitu ya, yang bisa menghasilkan artikel jurnal. Para editor jurnal sekarang sudah harus mendetek itu, mana artikel yang benar-benar ditulis oleh manusia, mana artikel yang ditulis oleh mesin. Kebetulan kita pernah mengadakan conference di tes panitianya dengan mendapatkan artikel yang di-generate oleh mesin. Ya, alhamdulillah untungnya
bisa terdeteksi bahwa itu bukan orang yang menulis tapi mesin. Ya seperti itulah artinya bagaimana perkembangan saat ini. Dan sekali lagi apresiasi kita bersama terhadap perpustakaan UBD yang menggeliat, yang diharapkan menjadi bagian terpenting juga dalam proses menuju UBD unggul dalam waktu yang tidak lama lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya Pak Sulasmo, kami memang dalam beberapa tahun terakhir ini dari sudut pandang akademik melakukan beberapa penyempurnaan strategik, arah strategik. Salah satu adalah tidak lagi mewajibkan mahasiswa untuk memproduksi karya ilmiahnya, karya penelitiannya dalam bentuk buku, dalam bentuk skripsi, tetapi mendorong mereka dalam bentuk publikasi. Yang dinilai adalah publikasinya. Skripsi itu dinilai juga dalam ujian hasil penelitian, pembuktian bahwa effort mereka dalam meneliti tidak abal-abal misalnya ya, memang betul dilakukan, mana pengumpulan data, mana datanya, dan itu harus tersimpan di repositori UBD, cukup itu aja, berupa laporan penelitian. Dosen Indonesia ini udah pengalaman membuat laporan penelitian, karena kalau dapat hibah harus nulis, laporan antara, laporan akhir gitu kan. Sama, mahasiswa juga sama, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan hasil-hasil penelitian mereka, termasuk data-datanya di dalam repositori UBD. Sebagian ada yang masuk Rama, yang dikti, ada yang masuk repositori internal. Nah yang kita nilai adalah publikasi mereka. Misalnya sebagai contoh, izin Bu Rektor ini kita sekalian mengingatkan bersama, kalau mahasiswa S1 mampu publikasi accepted LOE di Sinta 1, Sinta 4, A. Kita ganjar dia dengan nilai A. Mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi Sinta 1 atau Sinta 2 untuk bisa mendapatkan A. Kalau Sinta 3 harus berjuang lagi dia bagaimana bisa memperoleh itu. Pak, saya kalau hanya Sinta 5 bagaimana? Oh ya nggak apa-apa, tapi nanti akan ada komite penilai artikel tersebut. Kalau memenuhi persyaratan, skornya masuk ya mungkin bisa A. Tapi kalau nanti dari sudut pandang tim penilai artikel, tim penilai karya ilmiah sama misalnya, ini tema yang kebanyakan biasa ditulis di mana-mana gitu, ya mungkin pertimbangannya B cukup. Misalnya seperti itu ya. Ada juga mahasiswa yang nggak mau, saya nggak mau ke jurnal, saya maunya ke repositori saja, UBD, boleh? Karena Dikti juga menyiapkan kan repositori karya ilmiah, Rama misalnya, tapi nggak bisa kontan dapat A, kira-kira kan gitu, harus dinilai, jangan-jangan C nanti nilai artikelnya, kalau dikerjakan tidak baik. Kira-kira seperti itulah, jadi termasuk juga konferensi, kalau konferensi terindeks, misalnya IEEE, atau Scopus, tentu dapat A langsung juga. Itu kalau bisa ke Scopus bukan hanya maksudnya A, dosennya bisa dapat insentif juga. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sedang menggeliat, Bapak Ibu sekalian, itu kebijakan ya utamanya diarahkan oleh Bu Rektor dalam waktu-waktu terakhir. Dan dari sana buahnya mulai kita peroleh. Indeks publikasi Bina Dharma naik, meningkat, dan semoga dalam waktu ke depan akan semakin terbiasa, utamanya mahasiswa. Kalau mahasiswa sekarang ini kalau bimbingan, Pak saya mau milih jurnal yang mana, itu udah enak Pak. Jadi bahasanya itu udah seragam ya Pak Hendri ya. Nanyonya itu sudah, Pak aku ini jurnal mana katanya kan. Kalau nak A silakan, ini Mas Sinta 4, siap Pak karena mereka mencari lah gitu. Oh maaf, ini saya kemana saking excitingnya gitu, bagaimana perubahan yang ada. Dan ini terkait dengan kegiatan kita hari ini tentunya Bapak Ibu sekalian. Dan kami berharap agar hasil dari kegiatan ini, Bu Yesi dan Bu Yanti nanti sebagai panitia, saya secara khusus sebagai waria akademik titip hasil dari workshop nanti
mungkin akan kita jadikan sebagai starting untuk mekanisme yang akan kita gunakan terkait dengan penulisan artikel. Jadi bisa saja nanti kita mulai meminta para ketua program studi beserta pembimbing masing-masing, kalau artikelnya mau dinilai dalam seminar hasil atau dalam publikasi, ya dokumennya itu harus menggunakan selain pengecekan plagiat checker yang sudah kita lakukan selama ini, harus juga daftar pustakanya ditulis menggunakan indexing. Paling tidak Microsoft Word lah. Ini rencana mau pakai apa nanti, Bu? Oh, oke. Mendeley, ya banyak kan pilihannya ya. Mendeley mungkin bagi yang biasa latex nanti. Dulu ini saya waktu S3 dipaksa pembimbing pakai latex. Jadi mau nggak mau harus pakai. Jadi ya alhamdulillah belajar juga. Saya coba bawa Bu Rektor di UBD beberapa tahun, akhirnya nyerah juga. Saya coba bawa ke pasca pada saat itu agar tesis mahasiswa ditulis dengan menggunakan latex. Ya di kita di Palembang khususnya belum terbiasa ya, menulis dengan latex. Padahal itu enak sekali dengan latex itu, begitu di input tahu-tahu jadi dokumen itu kan gitu. Kalau Word itu harus edit Pak. Nah Pak Warek kan sedang disertasi, baguslah itu Pak, dicoba Pak. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf karena banyak hal yang mungkin tidak pas saya sampaikan. Selamat dan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Kalau ke Palembang nikmati 3 hal Pak, jangan lupa pempek, mie celor, dan martabak har. Bu Yanti itu spesialisnya itu. Demikianlah, dengan mengucapkan, saya membuka ya? Atau sambutan aja? Oh sambutan aja, baik. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya akhiri sambutan saya dan mari kita berdoa agar kegiatan ini dapat selesai dengan lancar, baik dan memberikan hasil yang maksimal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isman yang sudah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang, STMkom, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Kepada Ibu Yesi Novaria, waktu dan tempat kami persilakan. Izin Bu Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, Dr. Sundaryana MPD. Yang terhormat juga Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Bina Dharma dan juga pimpinan Universitas Bina Dharma, Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua maupun Direktur di lingkungan Universitas Bina Dharma. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Sulasto yang telah menyempatkan hadir mengikuti kegiatan acara launching e-pustaka dan juga pameran literasi di Universitas Bina Dharma, dan juga tamu undangan dari universitas, beberapa perpustakaan universitas di sekitaran Pelaju. Kami ucapkan terima kasih. Ada Ibu Dr. Tertia Afini, Ketua PTTI Sumsel, dan juga pimpinan perpustakaan di IAIN, PGRI dan lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tak lupa juga untuk dosen yang telah berkesempatan hadir. Kami sangat berterima kasih untuk kehadirannya. Alhamdulillah
Universitas Bina Dharma dengan seiring berjalannya waktu ini terus tumbuh berkembang untuk mewujudkan visi Pak almarhum Prof. Insinyur Buhari Rahman untuk merealisasikan Universitas Bina Dharma yang bermutu. Nah, selaras dengan itu, unit perpustakaan Universitas Bina Dharma terus mencoba berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan, termasuk sekarang ini di era teknologi. Jadi kami terus berusaha untuk tumbuh dan berkembang, antara lain dengan mensupport layanan, baik itu layanan berupa aplikasi-aplikasi. Nah, di kesempatan pada acara launching ini juga kami akan memperkenalkan aplikasi iPustaka yang bekerja sama dengan Aksara Maya atau Wolu Aksara Maya, dan juga kami juga telah mengembangkan server EPUB internal khusus untuk buku-buku koleksi internal universitas yang bisa diakses di lingkungan perguruan tinggi sini. Nah, memang dalam prosesnya memang banyak kendala yang harus kita jalanin, tapi kami yakin dengan optimis, baik itu jajaran pimpinan dan maupun rekan-rekan, kita bisa bersama-sama maju. Nah, kami harapkan dengan kegiatan ini bisa menjadi tahap awal yang nanti akan terus berkelanjutan. Jadi kita akan tumbuh dan kembang bersama. Jadi kita harapkan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika maupun nanti untuk Sumsel pada umumnya. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim panitia yang telah bekerja keras untuk realisasi kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yesi yang sudah memberikan kata sambutannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Sulasmo Sudarno selaku Direktur Utama PT Wolu Aksara Maya. Kepada Bapak Sulasmo Sudarno, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Dharma punya yel enggak, Bu? Punya ya, Bu ya? Oke. Baik, supaya semangat kita buat yel ya. Bina Dharma. Bina Dharma. Bina Dharma. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah, puji syukur yang senantiasa kita selalu mengingat kepada semua karunia Allah kepada kita untuk hadir di tempat ini, menjalin silaturahim, menebarkan kebaikan, sehingga waktu yang kita lewati selalu penuh dengan makna. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada panutan kita yang memberikan pengertian buat kita yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bapak Ibu sekalian, Ibu Rektor, terima kasih Bu undangannya. Pak Wakil Rektor, sahabat saya, dan juga dengan Dekan, Kajur, sahabat-sahabat literasi, penggerak perpustakaan kampus di seluruh Palembang tentunya. Perkenalkan, nama saya Sulasmo Sudarno, biasa panggil Lasmo. Ke Bina Dharma saya serasa pulang ke rumah. Dalam perjalanan Aksara Maya, Bina Dharma menorehkan sedikit warna, tapi full impact. Karena pada saat itu, ketika tahun-tahun 2014-2015, Aksara Maya mulai membangun industri teknologi yang fokus di bidang digital right management. Pada saat itu sudah sekian banyak kampus yang menolak kami,
dan Bina Dharma satu-satunya yang mau menerima kami. Masya Allah. Karena itu sejenak kita tundukkan, kita doakan kepada almarhum, semoga beliau mendapatkan alam kubur yang luas, yang berkah dengan segala macam amal ibadah beliau, khususnya buat saya yang waktu itu saya mengalami fase-fase ketidakpercayaan terhadap industri yang saya mulai 2011, saya kemana-mana menawarkan konsep DRM Pak, Digital Right Management. Itu adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan melindungi konten digital sehingga nggak bisa diubah, diganti, diprint, disebarluaskan kecuali minta izin. Saya meninggalkan industri yang saya tekunin sebelumnya di oil and gas, kemudian nyemplung ke industri yang nggak ada duitnya Pak. Terus kemudian menawarkan itu konsep baru karena saya kebayang kelak digital akan berkembang, konten berserakan di mana-mana, maka yang punya harga, yang punya value dari digital, konten digital ada validasi Pak. Bahwa sebuah jurnal tulisan yang dibuat mahasiswa, katakan siapa salah satu mahasiswa di Bina Dharma, Ali misalnya Pak, kemudian dipublikasikan, tapi ketika tidak ada validasi dari Bina Dharma, maka itu sampah Pak. Tidak akan ada yang mengakses, kecuali dua hal, kontennya pornografi atau ujaran kebencian, barulah ramai yang mengakses. Tapi ketika konten serius, akademik, segala macam, butuh validasi. Disitulah value dari sebuah konten yang divalidasi oleh Bina Dharma, logo yang keren ini. Itu orang akan memberikan nilai Pak. Nah untuk itu Bina Dharma butuh sebuah teknologi yang namanya DRM. Bahwa benar ini adalah divalidasi, ditulis oleh mahasiswa Bina Dharma, divalidasi oleh Universitas Bina Dharma, terus direview dan segala macam oleh dosen-dosen di Bina Dharma. Maka tulisan itu punya value. Isinya tergantung Pak, baik benar subjektif, perlu tidaknya tergantung situasi dan kondisi. Tapi minimal konten ini tidak diubah, tidak diganti, tidak disebarkan sembarangan, dan ketika dipungut ketahuan siapa yang mungut dan seterusnya. Itulah pada saat itu saya nyemplung ke industri ini dengan spirit yang tadi Pak. Itu setelah saya pulang haji, saya berdoa membuat sesuatu yang bermanfaat, Allah memberikan itu dan saya tekuni itu sampai hari ini. Alhamdulillah, dan pada saat itulah setelah saya masuk ke banyak kampus, saya menawarkan itu. Mungkin waktu itu kampus belum melihat itu sesuatu yang baik, sesuatu yang dibutuhkan dan sebagainya. Dan Pak almarhum Ibu Sundala yang kemudian melihat itu dan memberi fasilitas kami ke kampus ini untuk berdiskusi, memberi seminar dan seterusnya. Walaupun akhirnya setelah sekian tahun baru hari ini kita akan MOU. Tapi ini adalah sebuah kemajuan, sebuah prestasi. Tepuk tangan buat Bina Dharma. Terima kasih kepada Ibu Yesi ya Bu ya, yang sudah memberikan kami kepercayaan untuk berkolaborasi. Bapak Ibu, tadi Pak Wakil Rektor Akademik sudah cerita tentang apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan membuat tulisan-tulisan. Pertanyaannya adalah, setelah ada repositori, setelah dipublikasikan di banyak tempat, terus buat Bina Dharmanya mana? Mana aplikasi atau media yang bisa diakses oleh mahasiswa Bina Dharma? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang pertama dulu deh. Dengan itu maka hari ini kita akan launching e-Pustaka Bina Dharma, ya. Di mana ini adalah sebuah aplikasi yang berisi informasi konten, hari ini baru konten buku, juga video tentunya, tapi mestinya akan berkembang dengan segala macam formatnya, baik dari penerbit
maupun dari internal yang bisa dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat, oleh situs Akademika Bina Dharma dan seterusnya. Tentunya tervalidasi, Pak, bahwa ini adalah karya mahasiswa dosen dari Bina Dharma dan diakses dari mana aja, kapan aja. Sampai situ oke banget, keren banget, tapi impact-nya belum ketika tadi Pak Wakil Rektor sudah punya mimpi yang panjang, Pak. Jadi selain ke Sinta ke sini, nanti kita akan upload ke sini juga, Pak. Jadi koleksinya tumbuh seiring perjalanan. 30 tahun Bina Dharma. Pertanyaannya adalah, Ibu Rektor, pengalaman 30 tahun kemana, Bu? Melekat kepada Pak dosen, melekat kepada Bu dosen, melekat kepada mahasiswa, alumni yang berserakan di mana-mana. Bagaimana menyatukan komunitas Bina Dharma ini ke dalam sebuah platform digital? Nah, ini pertanyaannya. E-Pustaka menjadi salah satu, Bu. Mungkin menjadi salah satu media untuk menyatukan. Kalau LMS atau apapun itu, tools yang dipakai untuk proses belajar mengajar, sifatnya hanya pada saat anak-anak mahasiswa ada di sini, Bu. Ketika mereka keluar nggak butuh lagi jadwal pelajaran, Pak. Nggak butuh lagi dosen, nggak butuh lagi segala macam. Kemana mereka harus menghubungkan, menjalin silaturahim dengan Bina Dharma? Konten, Pak. Konten. Andaikan saya alumni Bina Dharma, saya punya satu konten yang tertinggal di sini, maka kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun, saya akan kembali ke Bina Dharma melalui aplikasi E-Pustaka ini, bahwa saya punya karya di dalamnya dan saya akan cerita kepada anak calon mertua kalau perlu. Ini karya saya. Maka ikatan antara alumni dengan Bina Dharma terus akan terpupuk, Pak. Terus akan tersambung melalui konten. Kalau kemudian konten mau dihubungkan dengan jadwal pelajaran, akademik, itu masalah fitur. Teman-teman di sini jago IT, bisa diintegrasikan, sangat mudah. Tapi the konsep dari E-Pustaka Bina Dharma adalah menjalin silaturahim komunitas Bina Dharma dalam repositori konten digital yang bisa diakses dari mana aja, kapan aja, dan mana aja. Jadi kembali ke Bina Dharma melalui ikatan konten, karena saya punya sedikit tertinggal di Universitas Bina Dharma. Ibu Yesi, ini tantangan buat teman-teman juga, pengelola perpustakaan. Perpustakaan berubah, Bu. Perpustakaan itu kalau di university itu adalah core-nya. Itu adalah lembaga utama untuk mengelola experience, knowledge, pengetahuan dari sebuah universitas. Nyebarnya untuk, kalau bahasa perpustakaan apa? Melayankannya, itu kalau dulu mungkin satu buku dipinjam-pinjam, Pak. Akhirnya nggak kembali. Punya rak, taruh di rak karena bukunya ada banyak. Makin banyak, raknya makin banyak. Ruangannya butuh. Begitu ruangannya ditambah, orangnya nggak ada lagi karena semuanya udah ke gadget. Nah, perpustakaan ditantang untuk hadir di depan, memberikan informasi yang valid kepada pemustaka kalau istilahnya. Tempat untuk melayankan bukan lagi hanya ruangan perpustakaan saja, tapi saya men-challenge karena kita punya experience, menjadikan semua kampus, semua dinding kampus ini adalah perpustakaan, Bu. Teknologi memungkinkan, ini garing banget nih. Ini garing banget. Jadi bayangkan kalau di ruangan ini kemudian ada karya-karya mahasiswa, karya-karya dosen yang ditaruh di akrilik yang keren, dengan cover yang di print, fotonya masing-masing atau apa, terus ada QR-nya, kemudian dengan QR ditik, dia langsung bisa membaca konten yang ada, langsung masuk ke repositori. Masya Allah. Kira-kira Ibu masih butuh ruangan perpustakaan enggak, Bu? Jadi kalau ngomong perpustakaan Bina Dharma apa? Library Bina Dharma kampus adalah library everywhere. Dimanapun Anda menoleh akan ketemu konten. Karya siapa aja. Nah gitu. Kalau di sekolah, kami udah bimbing banyak sekolah, dan yang kami bimbing madrasah, Pak.
Jadi bukan sekolah negeri gitu, madrasah yang memang shifting digitalnya susah gitu. Kami challenge mereka anak-anak menggambar, ya Bu ya, menggambar, gambarnya jelek Pak, tapi kemudian dengan handphonenya ibunya, anaknya direkam ceritakan gambarnya apa. Gambar itu kemudian ditempel, ceritanya diupload Pak. Digambar tinggalin QR code, ketika di QR suara anaknya, ini adalah gambar kerbau yang lagi macam-macam Pak. Kebayang nggak kalau anak kecil, terus kemudian ada suaranya, dia akan dapat motivasi yang luar biasa tentang pengalaman baru, bahwa dia ternyata bisa buat konten. Ini kami sebar Pak, kami bawa kemana-mana. SMK dibawanya di Jawa Tengah, itu workshopnya, mesin-mesinnya dibangun narasi. Ini perpustakaan Bu. Jadi ini perpustakaan Pak. Mesin CNC mereka cerita, siswanya cerita, ini mesin apa? Mesinnya direkam, tadinya saya cuma minta rekam pakai handphone aja Pak. Ini mesin CNC fungsinya begini bla 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 segala macam. Mesinnya taruh QR code, suaranya diupload Pak. Di QR langsung masuk ke suaranya. Ternyata mereka kembangkan Pak. Jadi pada saat mereka lagi praktek, itu tim yang lain merekam Pak. Setelah direkam, mereka putar bareng-bareng dan gurunya nanya dua hal Pak. Cari salahnya di mana dan bagaimana memperbaikinya. Habis itu mereka berdiskusi, kita kasih alat podcast Pak. Jadi diskusinya langsung di podcast Bu. Itu memberikan experience yang luar biasa buat mereka, bahwa sosial media bukan hanya untuk hahi-hahi saja, tapi bisa di-inline-kan untuk proses pendidikan. Pak, Bu, teman-teman semuanya penggerak literasi, please jangan kasih ruang Deddy Kobuser itu terus ngoceh terus dengan segala macamnya. Konten di kampus nih banyak yang perlu diungkap juga di sosial media. Kenapa enggak? Dan proses itu kita mengajarkan kepada anak-anak betapa mudahnya membuat konten. Enggak perlu handphone yang keren, enggak perlu kamera yang macam-macam, karena yang kita edukasi prosesnya. Nanti kalau mereka udah paham proses, itu buat storyline sendiri-sendiri Pak. Di satu kabupaten, awal pandemik, kami diminta Bupati membimbing SMP, setiap kecamatan satu Pak. Kami buatin mini studio di setiap sekolah, kemudian gurunya ngajar, live kami masukkan ke YouTube. Apa yang terjadi? Rekaman kedua mereka exciting guru-guru ini Pak. Rekaman ketiga mereka dandan dan segala macam. Rekaman keempat mulai agak ngatur. Wah, rekaman kelima bingung Pak, kehabisan konten. Karena apa? Karena diulang-ulang. Ternyata selama ini kalau ngajar mungkin kebanyakan cerita sinetron kali. Materinya nah, itu kemudian kami bahas setiap hari Jumat dengan makan kacang goreng, dengan santai, nggak ada pressure apapun. Terus guru-guru ngelihat itu, ketawa semuanya ngelihat pola tingkah mereka pada saat direkam itu Pak. Inilah implementasi pedagogi yang paling simpel. Kemudian mereka dari sana diskusi, kalau gitu kita buat storyline ya, menit pertama ngomong ini, di kelas ini contohnya ini, kelas ini contohnya ini. Berkembang Pak, sesuai dengan kemampuannya. Nah, proses shifting digital seperti inilah yang dibawa spiritnya oleh perpustakaan digital di mana-mana. Tepuk tangan buat perpustakaan. Itulah Bapak Ibu, Aksara Maya selalu 10 tahun fokus di sini dan berada di lini terdepan ketika kampus manapun mengundang kami dan berkolaborasi. Karena ini tidak diperjualbelikan, semuanya free. Bapak Ibu tinggal ngisi koleksi, kalau punya anggaran silakan beli ke teman-teman penerbit. Nah, tinggal penerbit aja nggak punya DRM ngomong ke Aksara Maya gitu. Nah, dengan begitu ini akan tumbuh. Perjalanan Bina Dharma insya Allah sampai sekian ratus tahun ke depan terkumpul dalam repositori tadi Pak, dan repositorinya itu dimanfaatkan, dikembangkan, dikurasi, ditambah oleh mahasiswa berikutnya, akan tumbuh, dan itulah sebuah kekayaan yang tanpa batas terus akan tumbuh seiring dengan perjalanan Bina Dharma. Begitulah kurang lebih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Mudah-mudahan sekecil yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat, impact yang baik buat Bina Dharma, buat masyarakat, dan buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sulasmo. Bapak Sulasmo. Kepada Bapak Sulasmo, tetap untuk di tempat Bapak. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma Ibu Dr. Sunda Ariana MPDMM. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama. Yang terhormat kepada Ibu Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Umum. Yang terhormat kepada Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dan yang terhormat kepada Direktur Urusan Internasional Karir Alumni dan Kerjasama. Dipersilakan untuk maju ke depan Bapak dan Ibu untuk peresmian dan launching aplikasi perpustakaan digital e-Pustaka Bina Dharma dan dilanjutkan dengan penandatangan MOU antara Aksara Maya dan Universitas Bina Dharma. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya resmikan e-Pustaka Bina Dharma. Universitas Bina Dharma mempersembahkan aplikasi perpustakaan digital yang dapat diakses melalui mobile, tablet, atau desktop untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Dharma. Sivitas akademika Universitas Bina Dharma dapat bergabung menjadi anggota e-Pustaka dan menjalani koleksi buku digital dengan mudah, gratis, serta dapat dibaca secara online maupun offline kapan saja dan di mana saja. Jelajahi buku-buku dan e-Pustaka Bina Dharma. Pengguna dapat melihat informasi terbaru mengenai e-Pustaka Bina Dharma maupun tentang kegiatan Universitas Bina Dharma. Koleksi buku, pengguna dapat menemukan banyak aneka koleksi buku digital dan dengan jenis hari. E-Pustaka, itu unggulan e-Pustaka Bina Dharma. Pengguna dapat mengakses perpustakaan digital dengan koleksi yang banyak. Carikan informasi aktivitas terbaru pengguna e-Pustaka Bina Dharma seperti buku apa yang dipinjam dan ragam aktivitas lainnya. Berpinjam adalah aktivitas virtual milik pengguna sehari tinggal peminjamnya tersimpan di rak pinjam. E-book merupakan itu membaca digital dengan teknologi terbaru untuk menikmati kemudahan membaca. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Aksara Maya dan Universitas Bina Dharma. Bapak dan Ibu, kami persilakan.
Silakan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, marilah sekarang kita saksikan pengenalan profil perpustakaan beserta seluruh layanan perpustakaan Universitas Bina Dharma. Selamat menyaksikan. Menyadari arti pentingnya buku, Universitas Bina Dharma memberikan perhatian besar terhadap keberadaan perpustakaan. Terlebih lagi, predikat yang
Baik Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita baru saja menyaksikan pengenalan profil perpustakaan beserta seluruh layanan perpustakaan Universitas Bina Dharma. Selanjutnya, penghargaan kepada Rektor Universitas Bina Dharma atas partisipasi sebagai penulis buku. Kepada Rektor Universitas Bina Dharma, kami persilakan untuk maju ke depan menerima penghargaan. Dan juga kami mengundang untuk maju ke depan kepada yang terhormat Bapak Sulasmo Sudarno selaku Direktur PT Wolu Aksara Maya untuk memberikan penghargaan kepada Rektor Universitas Bina Dharma. Kepada Bapak Sulasmo kami persilakan. Baik, kami foto sebentar. Baik, terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Dharma dan juga Direktur PT Wolu Aksara Maya. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, penghargaan bagi dosen Universitas Bina Dharma yang berpartisipasi sebagai penulis buku. Kepada nama-nama Bapak dan Ibu dosen yang saya panggil, harap untuk maju ke depan di sesi pertama ini. Yang pertama, Bapak Ferry Kurniawan MPD dari Prodi Sastra Inggris. Baik, kita lanjutkan saja ya Ibu dan Bapak. Kepada Ibu Dr. Fitria Aprilia MPD dari Program Studi Sastra Inggris. Kepada Ibu Neisha MA dari Program Studi Sastra Inggris. Kepada Bapak Dr. I Bagus Endrawan MPD dari Program Studi Pendidikan Olahraga. Kepada Bapak Dr. kepada Ibu Dr. Noviria Sukmawati MPD dari Program Studi Pendidikan Olahraga. Kepada Bapak Dr. Muslimin MPD dari Program Studi Pendidikan Olahraga. Kepada Ibu Dr. Insinyur Nurli Gofar MSCE dari Program Studi Teknik Sipil. Kepada Ibu Dr. Rahmasanti Zianida SIM IKOM dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Kepada Bapak Dr. Sulaiman Helmi SEMM CLMA dari Program Studi Manajemen. Kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Asman Syarifuddin MSc dari Program Studi Teknik Sipil. Silakan Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Yesi Novariana Kunang STMkom untuk maju ke depan untuk memberikan penghargaan bagi para dosen. Kepada Ibu kami persilakan.
kasih kepada Ibu Yesi. Silakan kembali ke tempat dan kami ucapkan selamat kepada para dosen yang mendapatkan penghargaan pada hari ini. Selanjutnya kepada nama-nama Bapak dan Ibu dosen yang saya panggil harap untuk maju ke depan di sesi kedua ini. Kepada Bapak Dr. Haji Bakti Setiadi SEMM AKCA dari Program Studi Akuntansi. Kepada Ibu Dr. Fitria Suri SEAKMN dari Program Studi Akuntansi. Kepada Ibu Haja Eni Hidajati SSMN dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kepada Bapak Timur Dali Purwanto, MKOM dari Program Studi Teknik Komputer. Kepada Ibu Insinyur Nina Paramita IS MSc dari Program Studi Teknik Elektro. Kepada Ibu Profesor Haja Isna Wijayani MSI PhD dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Kepada Bapak Dr. Tata Sutabri Eskom MMSI MKM dari Program Studi Sistem Informasi. Kepada Bapak Leon Andretti Abdillah Eskom MM dari Program Studi Sistem Informasi. Kepada Ibu Dr. Selvi Atesya Kesumawati MPD dari Program Studi Pendidikan Olahraga. Dan kepada Ibu Dr. Insinyur Haja Hasmawati AR MMMT dari Program Studi Teknik Industri. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan dan menempati posisi yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik untuk maju ke depan memberikan penghargaan bagi para dosen. Kepada Bapak Wakil Rektor Akademik kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu kita foto dulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik. Kami persilakan untuk duduk kembali dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para dosen yang telah menerima penghargaan pada hari ini.
Selanjutnya, kepada nama-nama Bapak dan Ibu dosen yang saya panggil, harap untuk maju ke depan di sesi ketiga ini. Baik, kepada Ibu Insinyur CH Desi Kusmi dari MTIPM dari Program Studi Teknik Industri. Kepada Ibu Dr. Yanti Pasmawati STMT dari Program Studi Teknik Industri. Kepada Ibu Insinyur Reni Laili MT dari Program Studi Teknik Industri. Kepada Ibu Dwi Nuriati SPSI MSI dari Program Studi Psikologi. Kepada Ibu Diana SSI MKOM dari Program Studi Teknik Informatika. Kepada Ibu Diana SSI MKOM dari Program Studi Teknik Informatika. Kepada Bapak Dr. Muji Gunarto SSI MSI dari Program Studi Manajemen. Kepada Ibu Dr. Desi Misnawati SOS MIKOM dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Kepada Bapak Ahmad Kudri MKOM dari Program Studi Perhotelan. Kepada Ibu Andina Mukti MPD dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Iqbal Ramadhani SSMPD dari Program Studi Sastra Inggris. Kepada Ibu Popi Indriani SEAKMSI dari Program Studi Akuntansi. Kepada Ibu Marlindawati MMMKOM dari Program Studi Manajemen Informatika. Dan terakhir Ibu Susi Oktavia Kunang STMKOM dari Program Studi Sistem Informasi. Kepada Bapak dan Ibu silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma. Baik, kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, kami persilakan untuk maju ke depan memberikan penghargaan.
Baik Bapak dan Ibu, tetap di tempat. Kita untuk foto bersama dulu. Bapak, Pak Hendy, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Henry. Silakan kembali ke tempat dan juga kami ucapkan sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menerima penghargaan pada hari ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyebutkan nama dan gelar yang saya sebutkan pada kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menutup acara pada hari ini, izinkan saya memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pameran Literasi Universitas Bina Dharma dilaksanakan selama 3 hari ke depan. Kegiatan ini bekerja sama dengan beberapa penerbit buku, di antaranya Andi Offset, Erlangga, Raja Wali Pers, Bumi Aksara, Salemba 4, dan Prenada Media. Di samping itu, kegiatan ini menyediakan stand dari penerbit buku dan stand iPustaka dan IPAP Universitas Bina Dharma. Untuk itu, setelah acara launching dan penandatanganan MOU Aksama Raya dan Universitas Bina Dharma ini, kami persilakan untuk mengunjungi pameran literasi dan perpustakaan Universitas Bina Dharma. Selain rangkaian kegiatan di atas, terdapat juga workshop sistematik literatur review menggunakan FOS Viewer bagi dosen dan juga seminar penggunaan tools reference, manajemen dan Turnitin untuk penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa. Kedua acara ini akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu dan para hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Semoga kegiatan kali ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan para hadirin yang sudah bersedia hadir pada acara hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara yang lainnya. Sekian dari saya Genoveva Revina. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum meninggalkan tempat Bapak dan Ibu, kita sebaiknya untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan maju ke depan Bapak dan Ibu semuanya, para dosen, Ibu Rektor, Wakil Rektor, Bapak Direktur, para dekan dan Kaprodi, silakan untuk maju ke depan. Kita sesi foto bersama. Para undangan dan juga para hadirin semuanya boleh untuk maju ke depan.
seperti desain interior yang menarik, Wi-Fi, V-Corner, print fotokopi, dan Chromebook. Semua itu membuat suasana perpustakaan semakin nyaman dan menyenangkan. Dari arti pentingnya buku, Universitas Bina Dharma memberikan perhatian besar terhadap keberadaan perpustakaan. Terlebih lagi, predikat yang disandang Universitas Bina Dharma sebagai universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan tentu tak bisa menafikan peran berbagai sarana pendukungnya. Salah satunya adalah perpustakaan. Sebagaimana perpustakaan sebuah perguruan tinggi, beragam fungsi pun disandang, seperti fungsi penyimpanan, penelitian, informasi, pendidikan, serta rekreasi. Perpustakaan menyediakan berbagai koleksi pustaka seperti buku, katalog, kasanah budaya, maupun hasil penelitian literatur kelabu. Seluruh koleksi tersimpan dalam bentuk tercetak maupun digital. Saya Dr. Yesi Novariapunang, STMkom, Kepala Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Perpustakaan Universitas Bina Dharma yang lahir sejak berdirinya Universitas Bina Dharma di tahun 1994 yang memiliki visi menjadi perpustakaan berstandar internasional berbasis teknologi informasi dengan menggunakan layanan dan fasilitas yang berbasis teknologi informasi. Adapun layanan yang kami sediakan antara lain ruang baca, peminjaman, ruang sirkulasi, ruang referensi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas Universitas Bina Dharma. Selain itu, aplikasi yang ada di Perpustakaan Bina Dharma itu meliputi aplikasi peminjaman atau katalog online yang bisa melayani peminjaman di Perpustakaan Bina Dharma. Selain itu juga, kami memiliki repositori menampung skripsi dan tesis yang ada, dan juga sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi, kami menyediakan aplikasi e-pustaka dan e-library yang bisa diakses melalui smartphone ataupun komputer yang dimiliki oleh seluruh sivitas Universitas Bina Dharma. Kami berharap semua layanan ini bisa membantu mendukung tercapainya cita-cita Universitas Bina Dharma untuk menyediakan pelayanan yang bermutu. Adapun fasilitas pendukung seperti desain interior yang menarik, Wi-Fi, V-Corner, print fotokopi, dan Chromebook. Semua itu membuat suasana perpustakaan semakin nyaman dan menyenangkan. Dari arti pentingnya buku, Universitas Bina Dharma memberikan perhatian besar
terhadap keberadaan perpustakaan. Terlebih lagi, predikat yang disandang Universitas Bina Dharma